semakin berjalan menapak ke ketinggian. Tuh dulur. Alhamdulillah dulur, kita sampai di rumah terujung dan ini persis berada di atas ketinggian dulur tuh. Untuk menuju ke arah pemukiman penduduk yang lainnya memang sangat jauh sekali dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur baraya beja di desa dimanapun anda berada. Alhamdulillah saya kembali hadir mengajak dulur baraya untuk maprak lembur sapa desa. Kali ini saya berada di Kampung Dinding Ari dulur, sebuah perkampungan yang berada di desa Tanjung Sari, kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Dan saat ini saya sedang menuju ke sebuah rumah terpencil yang berada di atas gunung dulur, dan nanti kita lihat bagaimana keadaan rumah tersebut. Memang rumah ini hanya ada satu di tempat ini teh dulur, jauh di sebelah sana. Nanti kita coba untuk mendekati rumahnya dan mudah-mudahan ada pemilik rumah yang dapat kita ajak untuk berkomunikasi. Yuk kita mulai saja perjalanan. Dapat sampai ke rumah yang akan kita tuju dulur, ini teh memerlukan sebuah perjalanan yang menguras tenaga, mapai-mapai galengan sawah ini teh dulur. Dan saya membayangkan kalau malam hari pemilik rumah memiliki suatu keperluan yang mendesak, tidak dapat dibayangkan bagaimana mereka memerlukan keberanian juga dulur ya. Ini kemana jalan dulur, ini mah buntu kayaknya. Jangankan untuk berjalan dengan rusuh dulur, jalannya juga susah dicari ini teh. Kita coba balik lagi untuk mencari jalan yang mudah untuk dilewati dulur. Mutar-mutar mencari jalan dulur. Kayaknya memang jalannya ada di sebelah bawah. Jadi kita coba untuk turun ke arah bawah lagi dulur untuk mencari jalan menuju ke rumah terpencil tersebut dulur. Tuh rumah nama ada di sebelah sana, di atas dulur tuh, di balik rimbunnya pepohonan. Dan kalau dari sini sepintas memang kita nyaris tidak akan menyangka kalau di rimbunnya pepohonan ada sebuah rumah tersembunyi.
Tuh dulur, jadi kita teh mapai jalan setapak ini teh dulur, untuk bisa sampai ke rumah terpencil tersebut. Dan memang keberadaannya jauh dari pemukiman penduduk yang lain. Kemana dari dulur ya, jalan dulur. Kayaknya memang ke atas lagi dulur, ke pematang sawah. Capek dulur. Nah, dari tempat ini kita bisa melihat lebih jelas ke arah pemukiman penduduk yang ada di bawah sana dulur tuh. Tuh rumahnya ada di atas sana dulur, tapi saya masih mencari jalan untuk dapat sampai ke rumah tersebut. Dan ini masih berputar-putar di pematang sawah.
perjalanannya makin rumit dulur, dan semakin berjalan menapak ke ketinggian. Tuh dulur, pokoknya mulai menyangka di tempat dia ya perumahan penduduk, dan itu pun hanya satu-satunya di tempat ini dulur. Pokoknya mah yuk kita lanjutkan saja dulur ngaprak lembur sebuah desanya. Masih dari Desa Tanjung Sari, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Dan saya masih menyelusuri pematang sawah di ketinggian, sawah terasering dulu, untuk menuju ke sebuah rumah penduduk yang memang keberadaannya sangat jauh dari pemukiman penduduk yang lain. Pokoknya pemandangan nama mantap pisan dulur. Cuman medan jalan yang harus kita lewati sedikit menyulitkan karena harus mapai-mapai pematang sawah dulur. Tuh. Kemana deh ya dulur jalan. Tuh dulur, rumah penduduknya sudah nampak dari tempat ini di balik rimbun pepohonan. Dan ini suasana sekeliling rumahnya tuh seperti ini dulur tuh.
ini dulu jalan yang benar tuh. Dan ini jalan setapak. Dan ini sebenarnya jalan yang harus kita lewati itu dulu, jalan setapak. Dan karena mungkin tidak adanya penunjuk arah, jadi saya terpaksa ngaprak melewati pematang sawah dulu. Kita coba mendekat ke arah pemukiman penduduknya dulu. Alhamdulillah. Kayak nggak ada uang dia cina ningali ke handap pelaku kurilingan milarian jalan. Rujuk daramal. Punten abi ti Ciamis bios. Ti Ciamis ya kalau sana juga palih dia teh yang nyobian udar-udar deh palih dia. Terus katilu kali panginten ka palih dia mah. Nuju ada ramal ya di sawah. Ngoprek ya mesti pegat ieu apa? Kalian dan Perna. oh perna. Ini tuh cai-cai ya. Mangga nuhun. Ya yang ngiring ngadawang di dia ya ningali ke handap menewara raas. Daya deh bumi kad itu namanya Pak. Hah? Daya deh bumi. Kapal mana? Kapal pangker. Daya di dia mah. Wong iya terakhir panginten pangtungtung nanya. Hiji-hiji nak. Mohon di mah hiji mun di tumah itu mah seueur. Mohon ka lembur daya lembur mohon. Ai iya lebetna ka RT mana ka iya ka kampung mana nu iya? Vitali. Oh ka Tonggo. Vitali mohon. Manawi ngiring keneh ka dinding ari ka handap. Enten ieu mah tos kaluhurnya RT na. Nah biga di Tonggo. Oh di Tonggo. Ya punten kumawan tun ngiring ku kulintingan. Oh ya. Cai-cai heula. Mangga nuhun wios kayak sakan tenan ngareureuh. Nyasap teh ya ka dieu geura. Pruk-apruk. Teh punten kalangkungannya. Tuh alhamdulillah dulur kita sampai di rumah terujung dan ini persis berada di atas ketinggian dulur tuh. Untuk menuju ke arah pemukiman penduduk yang lainnya memang sangat jauh sekali dulur. Tuh, dari sini kita bisa melihat langsung ke arah pemukiman penduduk di Kampung Dinding Ari yang ada di bawah sana dulur tuh, jauh sekali. Dan ini memerlukan waktu yang relatif lama untuk bisa sampai ke pemukiman penduduk yang hanya ada satu-satunya di tempat ini dulur. Kita coba lihat sekeliling rumahnya dulu. Alah. Ieu mah rausen cai mah heran. Di gunung caina teh. Caina di gunung.
Lah nuju naon? Wios ulah aya da nyandak. Lodong sok nyadap. Tuh, lodong. Nyadap ini. Seueur di dieu mah pada melananya seueur nu kana aya kana gula. Nuju naon atuh apa teh? Nuju masak gula henteu. Nuju masak. Oh, mana we nuju ngagula. Tuh, kita lagi masak gula dulu deh, Meng. Raosna daweung ti dieu nya tuh meuni pelong-pelong komamun wengi panginten. Cara raang. Nah, ini lur posisi saya di depan rumahnya, memandang ke arah bawah dengan suasana pemandangan alam yang sangat indah lur tuh. Suasana sekeliling rumahnya seperti ini dulur, dikelilingi hutan dan langsung berada di bawah gunung. Ini waas nih kali itu kehandap ngadaweung komamun wengi caraang. Itu dia teh pami kabumi nu ditonggoh teh sabara lami teh pami mapah. Dugi setengah jam. Oh teh acan katonggoh mah. Ku pami kahandap ka teh setengah jaman. Kadinding ari disangki teh lebet kadinding ari kan teh ieu mah tos ka cawi tali ka tonggo. Teu aya tatanggi tiis ciliherang mata tapi kana pi obroleun. Eta taya tatanggi mah tapi kana pi cerewedeun.
ganti. Gimana kan itu jadi mana? Ganti kenapa? Ngeluruskeun naonna atuh nu pegatna. Iya, taruh kena perna. Oh, perna. Enten teu muter Temuter lah pegat ieu na. pangaitna nya. Kadang hanya roti ya, ini. Oh, iya sayang. Ini oli itu gini. Sepeda juga. Ada anggar dini. Ang permios pada neraskeun di lalampahan. Emang apa Bade- keras ka mana? Bade nyobian ka tonggoh ka Ciawi menawi araya Bade ka Ciawi. ka Ciawi tali ka tong. Bade jalan ieu. Moal nyandak ka motor ka lah. Banyak motor. Oh, nda wogah ka dieu mah nikrehna. Iya. Ningali ieu na jalana. Mangga ngapunten di wagal mangga. Assalamualaikum. Teteh permiosnya sing daramang punten di wagal wakosna. Mangga assalamualaikum. Nah, ini dulu jalan yang biasa dilewati oleh pemilik rumah untuk beraktivitas sehari-hari, bersosialisasi dengan warga masyarakat sekitar, dan katanya untuk sampai ke pemukiman penduduk di perkampungan Dinding Ari memakan waktu 30 menit dan jarang sekali dilakukan oleh pemilik rumah karena memang aktivitas keseharian pemilik rumah di tempat ini merupakan petani gula aren katanya dulu. Untuk dapat sampai ke pemukiman penduduk di perkampungan sana, pemilik rumah memang harus melalui jalan ini tanpa ada penerangan sama sekali dulur. Tuh rumahnya yang tadi kita kunjungi ada di sebelah atas sana dulur. Tuh dari sini bisa terlihat rumah satu-satunya di bawah gunung dan dikelilingi sawah-sawah terasering.
nurug tuh dulur. Yang saya bayangkan ketika malam hari turun hujan dan pemilik rumah memiliki satu tujuan atau maksud kepentingan ke perkampungan atau hanya untuk ke warung yang ada di perkampungan di bawah sana dulur. Jalan mungkin akan sangat licin ketika turun hujan karena jalan ini hanya jalan setapak yang terbuat dari tanah dulur tanpa adanya pengerasan batu sama sekali. Dan keluarga tersebut katanya sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di tempat ini dulu. Tuh jalannya seperti ini, tuh sangat curam dan licin. Sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di tempat tersebut. Dan katanya memang pada awalnya di tempat tersebut ada 6 rumah, tapi mungkin karena akses jalan dan susahnya bersosialisasi dengan warga sekitar, warga penduduk yang lain, meninggalkan tempat tersebut dulu. Pantas saja dulu pemilik rumah sampai katanya seminggu sekali pemilik rumah baru keluar dari rumah mereka untuk berbelanja keperluan sehari-hari karena memang akses jalan yang dilewati seperti ini dan memerlukan waktu yang tidak sebentar, setengah jam katanya untuk berjalan sampai di pemukiman penduduk yang lainnya dulu. Aduh, alhamdulillah. Pokoknya perjalanan kali ini dulur merupakan perjalanan yang sangat menguras tenaga dan adrenalin, tapi terbalas dengan indahnya pemandangan dari depan rumah terpencil tersebut dulur. Dan alhamdulillah saya sudah sampai kembali ke bawah tuh dulur, dan disambut pemandangan alam yang sangat menakjubkan dulur. Dari ketinggian bisa melihat ke arah pemukiman penduduk di Kampung Dinding Ari. Disuguhkan sawah-sawah terasering yang saat ini sedang menghijau. Dan dulur baraya bejati desa dimanapun Anda berada, ini mungkin akhir perjalanan kita untuk kali ini dari Kampung Dinding Ari di Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, harus berakhir sampai di sini. Saya akan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke kampung-kampung yang lain. Terima kasih bagi dulur baraya yang
selalu mendukung perjalanannya, yang sudah like, yang sudah komen, atau mungkin ada di antara dulur Baraya yang share videonya. Mudah-mudahan segala amal kebaikan dulur Baraya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah dalam penyampaian nama tempat dulu. Insya Allah kita akan kembali berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.